Kemudian ini menjadi tanda-tanda dari mangkraknya IKN. Kalau saya melihat begini, kita kembali ajalah ke mood awal. Salah satu alasan dulu kita mendukung IKN, kita dari PDI Perjuangan, selain alasan historis, alasan kebutuhan Jakarta, adalah bahwa itu akan dilaksanakan dengan peran swasta, tidak makan APBN. Kemudian dilaksanakan dengan berhati-hati, tidak dengan sistem kebut semalam. Kan itu nih landasannya. Dan sampai hari ini pun kita masih menyetujui itu. Nah sekarang kan kemudian kita lihat, tahun lalu kita mengalami defisit sekitar hampir 400 triliun, ya 300 triliun sekian. Tahun 2025 proyeksinya sekitar 1.200 triliun nih defisit APBN. Lalu apakah kemudian menjadi realistis bagi Pak Prabowo nyeburin 14,5 triliun ke IKN yang nggak dinikmati siapa-siapa, di saat sektor-sektor lain sebenarnya membutuhkan anggaran yang langsung dinikmati oleh rakyat? Pertanyaan kita kan di situ. Saya meyakini, kalau meyakini nanti susah juga. Saya berharap Pak Prabowo menjadi realistis. Janganlah ceburkan uang gila-gilaan di sana pada saat ruang fiskal kita memang sangat terbatas. Tidak ada keharusan bahwa tahun ini semua ASN pindah ke sana. Dulu yang namanya Putrajaya itu setelah 4 tahun, hampir 5 tahun, itu baru 300 orang pegawai yang pindah ke sana. Tahun kelimanya tambah 3.000. Apa keharusan kita mengejar target Pak Jokowi? Kan tidak ada. Situasi apa namanya istilahnya, fakta brutalnya, anggaran kita defisit loh, sampai harus dipotong sana sini. Yang dampaknya itu pada ekonomi real. Pemangkasan biaya perjalanan itu dampaknya juga serius loh. Semua sarana transportasi darat, laut, udara itu pasti terdampak. Rental mobil, hotel, akomodasi, warung, itu dampaknya luar biasa. Demikian juga infrastruktur yang hanya bersisa 20%, dampaknya pada ekonomi real. Saya berharap Pak Prabowo jangan kasih 14 triliun itu, Pak. Jangan kasih 14,5 triliun itu untuk tahun 2025. Supaya apa? Bukan supaya mangkrak. Karena tidak ada target kita 3 tahun nih barang jadi. Gak pernah itu menjadi konsensus nasional. Itu mimpinya seorang Joko Widodo. Realitanya tidak mungkin dipaksakan. Lalu diapakan ini IKN? Kalau saran saya, di sana kantor Wapres. Jangan bayangkan Menko-Menko di sana, Wapres berkantor di IKN. Kalau ditanya sekarang di mana ibu kota negara, nggak jelas. Karena ini sudah jadi DKJ. Tapi katanya kan nunggu Perpres ya untuk menunjuk ibu kota negara. Jadi kita antara ibu kota negara dengan ibu kota Jakarta ini ngawur nih, nggak jelas. Jadi itu Bang Karni kalau menurut saya ya, janganlah kita menjadi tawanan dari hasrat ambisi orang per orang. Kita kembali sebagai satu bangsa. Mari kita selesaikan masalah real yang ada, itu yang perlu. Dan mari kita biarkan Pak Prabowo bekerja sesuai dengan keinginannya. Karena nanti dia akan kita nilai pada tahun 2029. Layak enggak? Bagian mana yang kita mau nilai dari dia? Makanan bergizi gratis atau melanjutkan IKN? IKN itu selamanya kan legasinya Jokowi. Sementara dia perlu narasi untuk dirinya supaya bisa 2 periode. Kan realistis Bang, kalau aku jadi Pak Prabowo, mana mau gua buang duit 48 triliun untuk IKN gak ada dampaknya buat rakyat. Tidak ada dampaknya juga secara elektoral. Kan gitu nih. Jadi ya mari kita biarkanlah Pak Prabowo kasih keleluasaan. Pak Jokowi udah di rumah tenang-tenang lah dulu. Pemilu masih jauh gitu loh. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh Deddy Sitorus dan juga ada Ade Armando ya. Tentunya hal-hal ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang ada di Indonesia.
Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, ketika kita disuguhkan sebuah berita-berita seperti ini, kita harus mengambil bagian untuk mewujudkan Indonesia ini menjadi negara yang baik. Tentunya apa yang diperebutkan oleh setiap pejabat-pejabat yang ada, para politikus-politikus yang ada, itu hanyalah sebuah duniawi, ya, untuk memuaskan hawa nafsu mereka supaya mereka mendapatkan kekuasaan yang lebih. Nah, hal-hal inilah yang harusnya kita perhatikan lebih lagi. Kenapa? Karena tindakan-tindakan mereka itu hanya membuat masyarakat jadi korban, teman-teman. Jadi tindakan seperti inilah yang selalu dikritik keras oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat selalu mengkritik hal-hal ini supaya tidak ada lagi yang dikorbankan di sana. Nah, memang dengan berbagai macam hal yang terjadi, seperti yang disampaikan oleh Deddy Sitorus terhadap Bung Ade Armando, ya, untuk konsisten dengan orang-orang yang menjadi garda terdepan dalam mewujudkan dan menyuarakan suatu keadilan itu sangat sulit dan sangat minim untuk didapatkan hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena memang ada banyak orang-orang yang memang tergiur dengan sebuah jabatan, bahkan sering sekali menghalalkan berbagai macam cara hanya karena jabatan. Di Indonesia mirisnya ketika kita melihat hukum itu dapat dibeli, hukum dapat diatur oleh mereka-mereka penguasa, bahkan yang dipertontonkan kepada masyarakat Indonesia sesuatu hal-hal yang begitu konyol, teman-teman. Nah, PDI Perjuangan saat ini posisi mereka selalu memperjuangkan, ya, mereka selalu ada di garda terdepan dan dalam rangka perjuangan mereka itu untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan partai, bukan, tetapi untuk kepentingan umum, ya, itu yang diperjuangkan. Nah, tentunya gerakan-gerakan seperti inilah yang mestinya kita beri apresiasi, kita dukung mereka, kita memberikan mereka sebuah support yang begitu luar biasa. Buat apa coba? Ketika banyak orang-orang yang memang terjun di dunia politik menjadi pejabat-pejabat negara, sedangkan mereka hanya disetting oleh orang-orang tertentu. Nah, yang menjadi permasalahan besar di negara kita yaitu ketika masih banyak orang-orang yang masih disetting oleh mantan penguasa. Ya, Anda tahulah, tanpa kita sebut namanya siapa, Anda tahu mantan penguasa yang melanggar hukum, melanggar aturan-aturan yang ada di Indonesia. Nah, hal-hal inilah yang mestinya menjadi PR bagi kita bersama-sama bergandengan tangan untuk menyelesaikan hal itu supaya tidak ada lagi yang dikorbankan. Cukuplah masyarakat sudah menikmati beberapa tahun yang begitu suram adanya, ya. Masyarakat menjerit hatinya, mereka di PHP, mereka menjadi korban politik luar biasa karena janji-janji manis ataupun gimmick-gimmick yang dibangun oleh setiap pejabat-pejabat yang ada. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, harapan besar kita kepada Presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto supaya mampu untuk memajukan negara ini, untuk menjadikan negara ini menjadi negara maju. Target kita di 2045 negara Indonesia menjadi negara emas. Nah, bagaimana itu bisa terwujud jika masih banyak oknum-oknum tertentu yang masih disetting oleh mantan penguasa? Karena kita udah tahu tujuan mantan penguasa itu untuk menghancurkan kabinet merah putih, menghancurkan pemerintahan Prabowo. Ya, dia masih belum berdamai dengan segala sesuatu yang terjadi. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat dari Milenial Netizen dimanapun Anda berada, teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Apa yang teman-teman lihat, yang teman-teman dengar di daerah masing-masing, cantumkan di sini supaya semuanya itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada hambatan-hambatan apapun yang menjadi penghalang untuk memajukan negara ini ke depan. Situasi-situasi politik yang begitu mencekam, ya, sulit untuk ditebak dan sulit untuk dibaca. Kadang lawan pun bisa jadi teman dan teman pun bisa jadi lawan. Itu yang terjadi. Nah, terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.